prospek budidaya ikan nila ini sangat bagus prospeknya ke depan. Karena lokasi untuk budidaya ikan nila ini kan terbatas. Yang banyak air aja kan. Ya mungkin di belahan Lombok ini mungkin yang bagian Kecamatan Narmada Lingsar. Yang di Lombok Tengah mungkin yang di daerah Aibuka. Di Lombok Timur mungkin di daerah Mas Bage dan Aimel. Nah, di selebihnya itu kan Lombok ini kebanyakan lahan kering. Jadi ke depan itu ikan ini akan selalu diminati, digemari oleh masyarakat pada umumnya. Nama saya Sutarwadi. Profesi saya petani ikan air tawar, umur saya 49 tahun. Asal saya dari Desa Batu Kumbung, Dusun Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Pendidikan saya dulu STM, ya, jurusan bangunan. Budidaya ikan ini saya mulai tahun 2019. Awalnya saya mulai budidaya ikan ini dulu di luas 50 are. Jumlah tebaran saya waktu itu 35.000 ekor. Lama-lama karena hasilnya bagus, jadi saya tingkatkan terus. Ya alhamdulillah sekarang sudah punya 2 lahan, nambah lagi 70 are. Jadi sekarang sudah 1 hektar 20 are luas tempat saya budidaya. Dulu sebelum budidaya ikan saya ya banyak sekali kegiatan saya Pak. Ya dulu saya pernah merantau, terus usaha ayam. Usaha ayam tuh 15 tahun saya ayam boiler itu. Di samping hasilnya itu sangat menjanjikan dan ya hobi juga. Ya karena ikan ini stabil harganya. Tidak kayak ayam kan turun naik dia. Kalau ikan ini stabil begitu. Suka duka di budidaya ikan nila ini ya sukanya itu di saat ikan itu limit di pasar. Jadi panennya cepat, proses panennya itu cepat. Ikan kita itu cepat habis. Katakanlah yang 10 ton itu bisa habis 5 hari begitu. Nah, dukanya ya kebalikan tadi, di saat ikan itu over produksi, kawan-kawan di peternak petani yang lain kan, jadi ikan itu macet, jadi di samping harganya itu turun, panennya juga lambat. Biasanya yang 1 ton bisa sehari, jadi cuman keluar 1 kuintal sampai 2 kuintal per harinya. Untuk tebar ikan ini kita harus olah dulu kolamnya. Kolamnya kita keringkan sampai tanahnya itu pecah-pecah, sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah begitu. Baru kita pupuk dia pakai ini pupuk kapur dolomit. Kalau ada juga kita pakaiin kotoran ayam. Baru setelah itu kita masukkan air. Setelah masukkan air sekitar 1 mingguan, gunanya untuk menghidupkan plankton yang ada di kolam itu, yang di air, baru kita mulai tebar itu benih ikan itu. Nah, setelah penebaran bibit atau benih ikan itu, dari umur 0 sampai 4 sampai 5 bulan baru kita bisa panen. Fungsinya itu untuk mencegah adanya hama yang ada di kolam, yang ada di air. Katakanlah kolam itu tidak habis panen, tidak dikeringkan, itu nanti di sana takutnya kita masih ada hama. Mungkin kayak ikan betok atau binatang yang lain lah gitu. Kayak lele atau apa, itu bisa jadi hama. Dan tujuan kita kasih kapur dolomit, pupuk kandang atau kotoran ayam itu, ya itu tadi untuk mempercepat adanya jentik-jentik nyamuk atau plankton-plankton yang hidup di dalam air. Plankton dan jentik-jentik nyamuk atau telur-telur nyamuk itu nanti itu sebagai pakan larva yang kita tebar. Jadi tidak perlu kita kasih makan selama
1 minggu sampai 2 minggu. Cukup sama jentik-jentik nyamuk dan plankton yang ada di kolam tadi. Tantangan terbesar saya masalah di air, masalah cuaca. Kalau cuacanya hujan terus, jadi ikan kurang sehat. Sebaliknya tidak pernah hujan, mungkin sumber airnya kekeringan, kurang air begitu. Jadi kita pelihara ikan ini juga kita pelihara air. Tip kita untuk pelihara air ini ya secara alamiah aja. Kalau dia air itu kotor atau ada bakteri, ya kita kasih dia obat. Ini air ini kan ada obat yang dijual di toko-toko obat ikan ini. Kalau dia tidak ada masalah, ya seperti saya bilang tadi itu secara alami lah, ikan ini akan bisa hidup lah gitu. Harus kita waspadai, kita tetap kontrol ini, terutama ini air masuk sama air keluar. Takutnya nanti kalau air masuk tidak ada, ikan kita kekurangan oksigen, bisa menyebabkan ikan banyak mati. Juga di saringan pembuangan airnya, kalau di sana tersumbat, nanti air bisa banjir atau naik sehingga bisa membuat pematang ini bisa rusak atau jebol begitu. Sekarang kita mulai beberapa tahun yang lalu kan saya sudah budidaya ini hampir 7 tahun. Jadi saya coba pakai teknologi kincir sudah hampir 4 tahun sudah. Dengan adanya teknologi kincir ini, kincir air ini bisa menambah tebar padat pada kolam. Yang dulunya yang 1 petak ini yang saya isi 15.000 ekor, sekarang bisa menjadi 30.000 ekor. Fungsi dari kincir ini adalah untuk membuat gelembung-gelembung air yang untuk itu oksigen, untuk membuat oksigen lah, kasarnya untuk membuat oksigen. Kalau di siang hari kadang saya tidak menghidupkan kincir, cuman kalau malam itu nonstop. Kenapa saya demikian? Karena di siang hari itu ada sinar matahari. Sinar matahari itu bisa membelah plankton, karena plankton juga di siang hari itu membutuhkan sinar matahari. Jadi plankton itu membelah diri. Jadi di air itu sudah ada oksigen. Nah, sedangkan di malam hari plankton itu membutuhkan oksigen, dia tidak membelah diri. Jadi harus saya hidupkan kincir biar oksigen itu tidak berebutan ikan sama plankton tersebut. Aturan kita pakai di tebar ikan budidaya ikan air tawar ini yang sistem tambak air tergenang ini, kita pakai aturan 1 meter kubik itu untuk 10 ekor ikan, 10 ekor tebaran per meter kubiknya. Tapi karena saya pakai teknologi kincir, jadi saya berani 2 kali lipat tebarnya. Yang 1 meter kubik itu saya baring tebar 20 ekor. Di sini yang ikan yang satu umur ini ada 2 kolam, 3 sama ini ya. Sehari yang di sana itu 1,5, ini 1,5, yang di sini 5, berarti 8 sak sehari. Estimasi pakan, menurut pengalaman saya, kita pergunakan pakan itu karena kan ini ikan ini kita jual itu nanti untuk pasar kan, bukan untuk ukuran pancingan. Yang ukuran pasar ini pengalaman saya itu per 10.000 itu kita pakai kurang lebih 100 sak per 10.000-nya. Nah, beda lagi kalau untuk ukuran pancingan, mungkin lebih dia karena ikan kalau ukuran pancingan itu kan nanti yang 5 on ke atas dia ukurannya. Nggak mau dia yang kayak kita ini kan masih 4 ons, masih 3 ons gitu kan ya. Tebar di budidaya ikan di tambak saya, karena saya budidaya itu ada 8-9 kolam. Jadi yang 1 kolam itu isinya rata-rata 25.000 ekor sampai 30.000 ekor. Jadi per 100 ekor itu akan menghabiskan 100 sak pakan dari tebar bibit sampai panen. Jadi dikalikan saja 100 sak dikalikan
berapa ribu yang saya tebar di 9 kolam tadi. Usia tebar ikan saya dari 0 sampai panen itu rata-rata 4 sampai 5 bulan baru bisa panen. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, terik, tidak banyak hujan, tidak mendung, itu bisa 4,5 bulan. Kalau dia banyak hujan bisa 5 bulan, kadang-kadang lebih dia 5 bulan begitu. Dalam kolam yang luasnya 15 ari ini saya tebar dia 30.000. Jadi di sini yang satu kolam ini saya bisa menghabiskan 6 sak, 5 sampai 6 sak per hari. Modal awal saya budidaya ikan ini ya pinjam jadinya di finance atau di bank begitu. Untuk buat kolamnya, untuk beli benihnya gitu. Pernah kerugian itu ya, namanya budidaya barang bernyawa kita Pak ya, ya namanya barang bernyawa ya banyak mati itu. Di sana kerugian kita Pak. Bisa dibilang human error, bisa dibilang faktor alam karena di saat musim kemarau petani sering meminjam air, artinya dia buka tutup air itu tanpa sepengetahuan kita. Jadi di saat air itu dipinjam sama petani, alasannya untuk mengairi sawah dan sebagainya. Nah, kita tidak kontrol, jadi air tidak ada masuk. Di sanalah ikan itu mati karena kekurangan oksigen. Kita panen ikan ini di umur 4 sampai 5 bulan. Proses panennya itu nanti setelah kita sampling ikannya, kalau ikannya sudah 3 naik sekilo, 4 naik sekilo, sampai 5 naik sekilo, itu sudah bisa diserap sama pasar. Nah, prosesnya itu nanti pengepul datang bawa tim panennya, mereka jaring, lalu pelanggannya itu yang apa nama yang di pasar-pasar itu datang dia ke lokasi begitu. Dia berapa mau diambil, dia pesan di pengepulnya begitu. Kalau kita katakanlah tebarnya 10.000 ekor, nah, itu bisa 20% anunya itu mortality-nya, kematiannya gitu. Jadi 80% yang bisa kita panen. Bibit yang saya pakai untuk budidaya ikan ini sudah beragam jenis bibit yang saya ini coba gitu di budidaya ini. Yang terakhir sekarang ini saya ngambil di BBI. Ini jenis bibitnya ini kekar. Ya, kekar dari Jawa katanya. Sebelum-sebelumnya ada yang Nirwana, ada Black Prima. Bibit kekar ini saya lihat lebih tahan dia sama lingkungan yang ada di daerah kita ini, daerah saya ini, karena dari mortality angka kematiannya bisa berkurang, ikannya juga cepat besar, dan hasil panennya ya alhamdulillah lebih dari jenis bibit yang terdahulu saya pakai. Dampak ekonominya untuk saya ya namanya kita berusaha kan, nggak mau kita rugi begitu kan Pak ya. Alhamdulillah dapatlah. Di samping saya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang petani yang nyangkul, bisa dia buatkan saya ini pematang untuk jadi tambak, yang mau jaga kolam yang istilahnya jadi rawat ikannya itu ada gitu. Jadi ya hitung-hitung membantu untuk mengurangi angka pengangguran. Sekali panen di tempat usaha saya ini, dalam 10.000 itu kita dapat ikan kurang lebih 2 ton. Ya tinggal kalikan saja, misalnya saya tebar 30.000, kalikan 2 ton, jadi 6 ton kurang lebih begitu. Budidaya saya di tambak saya ini, yang dulu awal-awal itu saya tebar dari 0, dari umur 1 sampai 4 sampai 5 bulan panen. Sekarang saya istilahnya menyiapkan ini bibit sebelum kolam itu panen, saya sudah siapkan bibit. Nah, bibit itu dideder ceritanya. Nanti kalau sudah itu panen, bibit itu saya tebar. Jadi
yang dulunya saya 4-5 bulan baru panen, sekarang bisa 2,5 bulan saya panen. Finish dari budidaya ikan saya ini, saya jual ke pengepul itu, ya kita tahu, kita kenal pengepul itu dari komunitas sesama petani ikan. Jadi nanti kita mungkin sharing-sharing, kita saling kunjungi ke tempat tambak si A, tambak si B. Nah, di sanalah kita ngobrol. Cara menimbang di panen ikan ini, dia di Lombok ini, di daerah saya ini, di Lombok Barat, Kecamatan Lingsar ini, ada yang jenisnya pakai gentong, ada yang jenisnya nanti pakai keranjangan, ada juga yang pakai kresek gitu. Nah, jenis timbangan ada yang pakai timbangan yang model jarum jam, ada yang masih timbangan yang digeser gitu, ada yang juga yang pakai digital. Yang kebanyakan orang maunya pakai timbangan yang digeser. Entah itu mungkin karena toleransinya dapat, dia mungkin pengepul atau pembeli-pembeli itu makanya dia lebih senang pakai timbangan yang digeser. Tapi petani sebenarnya maunya yang timbangan pakai ini digital atau pakai kayak jarum jam itu, karena di sana lebih akurat dia. Saat panen di sana kita harus hati-hati karena kita sudah pelihara ini ikan selama 4-5 bulan. Di finish itu kita kurang hati-hati, kurang teliti, bisa gagal di situ. Sering kita melakukan panen itu di subuh hari. Bahkan sebelum jam subuh itu, jam 4, jam setengah 3 sudah kita standby di kolam. Jadi mereka itu kadang-kadang nakal dia pengepulnya. Dia barang yang sudah ditimbang nanti dibilang ini belum, ulang ditimbang. Kadang-kadang barang yang belum ditimbang dibilang sudah ditimbang. Ya mereka itu mencari kesempatan dalam kesempitan begitu. Karena ya waktu nimbang itu bukan 1 orang atau 2 orang yang kita ini hadapi, jadi kayak pasar gitu loh. Bisa 10 orang, bisa 15 orang, bisa 20 orang yang datang. Sementara kita sendiri, mana yang sudah ditulis, dicatat, mana yang belum. Nah, pura-pura dia nanya nanti orang-orang itu, membuat kita keliru lah begitu. Jadi di sana, bagi teman-teman yang budidaya, hati-hati di saat panen. Di sana tipsnya biar kita tidak rugi setelah 4-5 bulan kita capek-capek budidaya, pas finishing kita gagal begitu. Dalam panen ikan juga terkadang kita di saat pembayaran. Pengepul ngambil ikan kita bukan bayar cash. Istilahnya dia itu cuman modal dengkul lah begitu. Dia ambil ikan kita, ikan petani, mungkin nanti setelah 1 minggu atau 10 hari baru mereka bayar. Kadang-kadang mereka tidak bayar semua, tidak bayar keseluruhan. Ada saja yang nyangkut. Jadi para petani ikan harus hati-hati memilih pengepul yang jujur. Kadang-kadang di sana kita bisa istilahnya budidaya yang untungnya tidak seberapa, setelah dipanen terus bayarnya tidak dibayarkan begitu. Tips dalam mengurangi risiko kerugian di dalam budidaya ikan nila ini, yaitu kita harus menjalani SOP yang kita jalani. Kalau sudah kita SOP kita jalankan, ya sekarang kita berserahlah kepada Allah. Hanya kita bisa berdoa sama Tuhan, sama Allah. Masalahnya rezeki itu sudah diatur sama Yang Kuasa. Rencana saya ke depan dalam saya usaha budidaya ikan nila ini, saya maunya pemerintah itu memfasilitasi, ya mungkin bantuan lunak kah atau dana hibah apa namanya, atau ada koperasi atau bagaimana, karena namanya usaha kan tetap kita mau maju. Mau menambah populasi saya, mungkin saya bisa sewa lahan yang lain begitu untuk menambah populasi saya, karena sudah 5-6 tahun ini saya merasa saya sudah mampu untuk menambah populasi ikan dan
agen saya, terutama ini agen pakan ini juga menggenjot supaya saya tuh bisa lebih banyak populasi ikan saya. Memang kita mau nambah lahan, nambah populasi, cuman terkendala juga nanti di lingkungan. Kadang-kadang ada lokasi yang mau disewakan atau mau kita garap, tapi airnya kurang di sana. Ada airnya, cuman airnya sudah tercemar. Ya mungkin tercemar sama limbah ekonomi atau limbah rumah tangga. Jadi untuk cari lahan yang betul-betul bagus itu ya agak sulit kita cari. Ada yang lahan bagus, cuman ada sudah ditanamin pohon, mungkin sudah jadi kebun buah atau kebun apa begitu. Jadi mereka sayang untuk dirusak begitu. Kendalanya yaitu. Tips saya untuk teman-teman yang mau mengikuti jejak saya untuk budidaya ikan air tawar ini, khususnya ikan nila, ya mari kalau mau belajar datang ke lokasi saya. Nah, kalau mau menekuni begitu untuk budidaya ini, jangan pernah patah semangat. Gagal sekali, anggap jadikan pelajaran.